Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mengikuti program doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Dan pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita dengar firman Tuhan di pagi hari ini. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh menghirup udara yang segar di pagi hari ini. Kami boleh mengalami kasih Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini, kami menyadari semua ini karena berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus menuntun kehidupan kami, menerangi perjalanan kehidupan kami, sehingga kami tetap menjadi pribadi yang terus mengandalkan Engkau dalam menjalani kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kita baca dalam kitab Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, ini menjelaskan tentang orang benar. Orang benar yang dimaksud adalah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang kokoh. Orang benar ini juga digambarkan mereka seperti pohon korma dan pohon aras yang tumbuh di Libanon. Meskipun di padang belantara, meskipun di tempat gersang, orang benar ini akan tetap bertunas, akan tetap bertumbuh dan menghasilkan buah. Alkitab berkata, orang benar seperti ini akan ditanam di pelataran bait Allah, akan menjadi contoh, menjadi teladan, dan sampai masa tua pun mereka akan tetap berbuah. Luar biasa saudara sekalian ya, orang benar yang banyak mengalami proses, dan di dalam proses itu mereka tetap bertumbuh dan berbuah. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa kehidupan kita telah dipanggil untuk percaya. Kita dipilih oleh Tuhan dan kita telah ditetapkan oleh Tuhan, tertanam di bait-Nya Allah untuk terus bertumbuh dan berbuah. Kita ditetapkan oleh Tuhan untuk memberi contoh sekalian ya, untuk memberi teladan dalam iman,
dengan berbagai proses kehidupan dan dengan berbagai pengalaman iman, pengalaman hidup dalam iman, pengalaman menjadi orang benar dalam Tuhan, tidaklah mudah saudara sekalian. Akan mengalami berbagai proses padang gurun, mengalami badai padang gurun. Namun ketika Tuhan melihat saudara-saudara tetap kokoh dalam iman, tidak menyerah dengan situasi, keadaan kehidupan yang penuh dengan tantangan, kehidupan yang penuh dengan kegersangan, saudara bertahan dalam iman, saudara tetap bertunas, saudara tetap bertumbuh, saudara tetap berbuah, maka ada saatnya haknya Tuhan untuk memberi apresiasi, untuk memberi penghargaan bagi saudara. Jadi saudara sekalian, ada apresiasi, ada penghargaan yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan bagi saudara, bagi setiap orang yang terus bertumbuh, yang terus mempertahankan imannya kepada Tuhan, yang terus berakar dan terus menghasilkan buah-buah yang baik. Karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara, bagi kita semua. Jadi saudara sekalian, bahwa ketika kita mengalami berbagai proses padang gurun, proses padang belantara, tetapi saudara atau kita tetap menunjukkan satu sikap yang baik, sikap yang optimis, sikap yang tidak pernah menyerah, maka itu adalah hal yang sangat diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat contoh-contoh di dalam Alkitab, contoh seperti Yusuf banyak mengalami proses di dalam kehidupannya, banyak mengalami tekanan dalam kehidupannya, banyak mengalami pergumulan, persoalan di dalam keluarganya, kakak beradik, saudara sekalian. Dia dimasukkan dalam sumur, dia dimasukkan dalam penjara, dia dijual, saudara sekalian. Tetapi proses yang sangat sulit yang dia hadapi itu, dia tidak menyerah, dan ada saatnya Tuhan mengangkat dia, Tuhan menolong dia. Dia menjadi orang kedua di Mesir. Pada saat itu Allah memberikan apresiasi, Allah memberikan penghargaan bagi mereka yang terus bertahan, terus berakar, terus berbuah, dan memberi contoh dan memberi teladan di saat-saat yang sangat sulit. Ayub pun demikian. Dia adalah orang yang benar, kata firman Tuhan, kata Alkitab. Tapi dia banyak mengalami berbagai proses kehidupan saudara sekalian. Namun dalam semua proses yang hadapi, dia tidak menyangkal Tuhan. Dia menunjukkan satu sikap yang kuat, sikap yang optimis. Dia berkata, aku tahu penembusku hidup. Allah itu hidup. Allah melihat setiap pergumulan orang yang percaya kepadanya. Allah melihat setiap pergumulan, setiap proses yang dihadapi oleh orang-orang benar. Ayub mengetahui rahasia itu. Sebab itu Ayub tidak pernah menyangkal Tuhan dalam proses itu. Dia tetap berserah kepada Tuhan. Dan ada saatnya Tuhan memberikan penghargaan kepada Ayub.
dia kembali diberkati oleh Tuhan. Allah memulihkan dia, Allah memberikan penghargaan, Allah memberikan apresiasi. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian kehidupan kita sebagai orang percaya, orang yang ada di dalam Tuhan, tetap di dalam Tuhan. Sebab saudara telah dipanggil dan telah ditetapkan oleh Tuhan untuk terus bertumbuh, untuk terus berakar, dan untuk terus menghasilkan buah-buah yang baik guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 16 di situ berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah perintah Tuhan di setiap orang percaya. Ini adalah isi hati Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, agar kita menyadari bahwa kita atau saudara telah dipanggil, telah ditetapkan oleh Tuhan, dan akan menghasilkan buah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuan Anda dipanggil itu adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak akan pernah sia-sia apabila kehidupan saudara diberikan untuk Tuhan, dipersembahkan untuk Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saudara. Saudara tetap menjadi orang-orang yang optimis. Saudara tetap menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Saudara tetap menjadi orang-orang yang punya pengalaman yang banyak di dalam Tuhan. Dan berbagai pengalaman yang saudara hadapi memberikan satu kekuatan yang luar biasa, baik di dalam kehidupan kita sendiri maupun kepada orang yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, sedang mendengar renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara dikasihi Tuhan, mungkin hari ini engkau sedang mengalami proses-proses yang sangat menyakitkan saudara sekalian, yang membuat seakan-akan saudara tidak bisa melangkah, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi firman Tuhan berkata, saudara bagaikan pohon korma, saudara bagaikan pohon aras yang tumbuh di Libanon. Saudara akan tetap menghasilkan buah. Saudara akan tetap berbuat baik. Saudara akan tetap ada di dalam Tuhan. Saudara akan tetap menyadari bahwa saudara telah dipanggil, telah dipilih, telah ditetapkan oleh Tuhan menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan, untuk terus bertumbuh dan berbuah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dimanapun saudara berada saat ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur. Kami sudah dengar firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan terus memimpin kehidupan kami. Kami tetap menjadi umat yang kuat, umat yang optimis, umat yang tidak menyerah. Dan kami tetap bertumbuh dalam kekuatan kasih karunia untuk memberi buah, untuk menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu di pagi hari ini. Mereka yang sudah setia dalam program ini diberkati oleh Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin.